Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, untuk pertemuan pertama ini untuk materi simulasi digital kita ya. Yang pertama, Bapak perkenalkan pribadi. Secara pribadi Bapak memperkenalkan, nama Bapak Suhendrianto. Mungkin kalian sudah sering lihat di ruang TU. Untuk selanjutnya, untuk materi yang akan kita ajarkan yaitu tentang simulasi digital. Nah, artinya kalau kalian sudah mengetahui di dunia SMP yaitu tentang TIK, kalian akan bisa memahami apa itu TIK, yaitu Teknologi Informatika dan Komunikasi. Nah, intinya seperti kita melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di waktu SMP. Nah, selanjutnya untuk kalian yang melanjutkan di jenjang selanjutnya yaitu materi tentang simulasi dan komunikasi digital. Dalam masa COVID ini, kamu secara tidak langsung telah mempelajari apa itu tentang simulasi komunikasi digital, karena kita pembelajarannya adalah secara online. Nah, nanti selanjutnya akan kita praktekkan ke materi-materi selanjutnya. Oke, untuk materi yang akan diajarkan, kita akan melihat konsep itu apa simulasi komunikasi digital. Pembahasannya pertama secara penjabaran. Intinya kita akan melihat dari apa yang akan kita pelajari. Poin-poin yang pertama yaitu tentang logika. Nah, logika ini nanti kita akan dijabarkan seperti apa pada pertemuan ini. Selanjutnya tentang metode dalam sebuah pemikiran, yaitu pemikiran sebuah metode metaminda. Terus tentang paragraf deskriptif ataupun turunannya, logika, Microsoft Office, Excel, dan tentang kewargaan digital. Nah, dari semua itu nanti yang kita bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dalam konsep ini yang perlu kita pahami yaitu tentang konsep logika dan algoritma. Nah, dalam pertemuan dasar ini kita akan mengetahui apa itu logika. Dasarnya logika itu kan berasal dari kata logos ataupun sebuah akal. Nah, pertama kali diperkenalkan yaitu oleh Aristoteles atau di bangsa Yunani. Tapi secara algoritma diperkenalkan oleh ahli matematika dari bangsa muslimin yaitu Abu Zafar Muhammad bin Ibnu Musa al-Khwarizmi, yaitu seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabri wal Muqallabi. Nah, itu artinya awalnya dulu algoritma itu berdasarkan dari ataupun diperkenalkan oleh ahli matematika yaitu Abu Zafar Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, yaitu kalau kita berdasarkan logika dengan pengertian dasarnya. Selanjutnya apa? Sekarang definisi. Nah, definisi ini kita harus mengetahui itu logika itu berasal dari pola pikir. Karena ada banyak istilah kita berpikir itu apa ya? Artinya kita lihat logika itu berasal dari kata logos yang bermakna hasil ataupun nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, di sini dalam sebuah tabel PowerPoint, logika adalah salah satu cabang filsafat, yaitu sebagai ilmu logika disebut dengan logika epistem atau bahasa Latin logika scientia atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir
secara lurus, tepat, dan teratur. Nah, tapi di pengertian lain ada bahasa sederhananya, yaitu logika itu bermakna hasil ataupun nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, secara dasar filsafat, sarana ilmu merupakan jembatan penghubung antara filsafat dengan ilmu secara terminologis. Nah, ini yang kita jabarkan dalam PPT ini, yaitu cabang filsafat. Logika termasuk dalam sebuah cabang filsafat, yaitu ilmu sebagai ilmu. Nah, sekarang kita balik lagi konsep tentang algoritma. Ya. Nah, algoritma ini ada dasar-dasar definisinya. Apa definisinya? Yang pertama yaitu satu, kita harus mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Nah, itu dari cara algoritmanya, definisinya. Selanjutnya apa? Yaitu suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Ketiga, suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau masalah yang nyata atau Webster Dictionary. Nah, dalam profesinya konsep logika juga harus ada namanya proporsi. Nah, proporsi ini identik dengan pernyataan pikiran atau perasaan sebagai alat komunikasi manusia dengan alat khusus komunikasi ilmiah yang disebut dengan bahasa ilmiah. Jadi secara bahasa ilmiah identik dengan kalimat berita yang menjadi suatu pernyataan ataupun pendapat. Jadi sesuatu yang bisa diterima oleh akal pikiran kita. Nah, itu kalau kita secara sederhananya tentang logika. Nah, ini harus konsepnya tentang logika itu ya pertama proporsinya. Nah, dalam proses terjadinya pembentukan proporsi, hal yang harus kamu perhatikan yang pertama yaitu apa? Proses perangkaian dan pengingkaran. Nah, di sini pengertiannya yaitu apa? Terjadinya proses pembentukan proporsi secara otomatis akan terdapat pengertian yang diingkari oleh pengertian yang lain. Nah, proses perangkaian pengertian ini yang diingkari misalkan seperti kata proporsi sapi coklat itu melenguh, di mana melenguh akan menerangkan tentang sapi coklat. Itu seperti proses perangkaian dan pengingkaran. Selanjutnya yaitu tentang proses pengakuan. Nah, dalam proses pengakuan di sini terjadi dalam pembentukan proporsi sekaligus akan terjadi pengakuan bahwa apa yang dijabarkan tadi itu memang tidak melenguh ataupun memang dari coklat itu tersebut. Nah, itu secara proses pengakuan. Selanjutnya apalagi proses pengkombinasikan proporsi. Nah, dalam mengkombinasikan proporsi ini di dalam buku berjudul The Law of the Truth, metode pengkombinasian ini dibahas oleh Gosbole, seorang ahli matematika dari Inggris pada tahun 1854. Ya, itu nanti untuk penjabarannya. Ini nanti kita konsep dasarnya masih melihat dulu apa secara terperinci dalam-dalamnya. Oke, selanjutnya yaitu apa? Setelah kita mengetahui langkah-langkah instruksi ataupun algoritma tersebut selesai, disusun berikutnya user harus menyajikan langkah-langkah dalam satu bahasa. Nah, ini nanti arahnya poin-poin dalam menentukan suatu logika dan algoritma. Ya, nanti di sini